kejar-kejar investor gitu kan. Nah, dari sana saya berpikir, wah kayaknya nggak bisa ini, dunia keuangan di Indonesia itu nggak bagus gitu kan. Saya harus mencari sesuatu pekerjaan yang dimana saya bisa freelance, bisa ngatur waktu sendiri, namun penghasilnya tidak terbatas. Akhirnya ketemu ya di properti ini. Seperti Gitu. ini. Terus cocok gitu Pak ya? Saya tuh udah lama, udah terbiasa nggak pernah gajian sih Pak. Jadi nggak ada pilihan gitu. Properti ini adalah satu-satunya yang time freedom, terus secara keuangan tuh kita tuh dihargai sesuai dengan jerih payah kita. Berapa besar yang kita dapat, ya tergantung dari berapa besar effort kita gitu. Karena di sini kan persentase. Kurang lebih begitu sih background saya. Iya Pak ya. Oke. Mungkin saya ke Bu Cingcing juga. Bu Cingcing kalau boleh tahu sebelum di agency backgroundnya apa ya Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, anak saya masih kecil. Sampai sekarang pun anak saya yang kecil umur 7, yang besar umur 10. Jadi memang masih kecil, kita perlu kebebasan waktu ya. Gak bisa pilih kerja yang kantor gitu, nggak bisa. Berarti memang pertama kali kerja di properti ini? Atau memang sebelumnya pernah? Oh enggak, dulu sebelum saya ada anak tuh saya kerjanya di investasi. Saya broker saham tadinya. Oh, oke. Di dunia finance juga ya? Finance juga, betul. Oke, jadi itu teman-teman supaya lebih kenal aja dengan Bu Cingcing ya, dan Pak Hansen, teman-teman kita dari Sampai Mas yang di Bandung. Ya, ini saya lihat udah ada 185 kantor dari berbagai kantor. Ini Bu Cingcing dan Pak Hansen ya. Awalnya kita mau adain ini, mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Cingcing cuman beberapa kantor aja, cuma mungkin 8-10 kantor, tapi ternyata banyak banget teman-teman dari prinsipal-prinsipal lain yang daftar gitu ya, yang kepingin ikut. Kemarin terakhir kalau nggak salah udah ada 38 atau 40-an kantor yang pengen ikut gitu ya. Jadi hari ini hadir ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Saya kepingin tahu dulu nih ya, kalau kita ngobrolin tentang situasi kayak sekarang, pandemi udah setahun lebih ya yang kita rasakan dengan berbagai restriction yang ditetapkan pemerintah mulai dari PSBB yang pertama, diperpanjang lah di berbagai kota ya. Lalu yang tampaknya seolah-olah udah secara kegiatan ekonomi dan kerjaan udah mulai agak pulih ya, jalan-jalan mulai rame, bisnis mulai agak rame. Sekarang diterapkan lagi PPKM nih ya, karena angka penularan COVID-nya meningkat cukup drastis. Nah, mungkin saya kepingin tanya dulu mungkin ke Pak Hansen ya. Pak Hansen, kalau sepemantauan Pak Hansen ya, kurang lebih kalau di Bandung sendiri sekarang kondisinya gimana dibandingkan dengan sebelum PPKM, Pak? Sebenarnya kondisinya sekarang cukup mengerikan sih Pak. Tiap hari itu kalau kita lihat media sosial, kita kan, halo Pak Cesar, nge-lag, nggak apa-apa ya? Ya kalau kita lihat media sosial gitu ya Pak ya, tiap hari itu kabarnya si ini kena, si ini meninggal, orang tuanya si ini meninggal, ya gitu aja gitu. Termasuk ada beberapa yang memang kenal baik gitu ya, maksudnya bukan kenal seliwat, tapi kita kenal baik orang tuanya tuh meninggal. Jadi kondisinya memang di sini pun cukup mengerikan sih. Dan kalau cari kamar di rumah sakit itu susah banget. Susah. Ya kurang lebih sama mungkin ya dengan di Surabaya ya. Kayaknya di hampir berbagai kota kayaknya kurang lebih sama ya. Kayak saya rasakan juga kayaknya sekarang mulai dari ini ya, teman-teman yang memang udah ring satu kita, kenalan kita udah banyak yang kenal juga. Kalau mungkin tahun-tahun lalu kita dengar-dengar aja dari berita, oh banyak yang kena. Tapi udah mulai kenalan-kenalan gitu kan. Mungkin sama kurang lebih yang diceritakan Pak Hansen ya. Kalau Bu Cici sendiri kalau di kondisi ini sebagai ibu rumah tangga nih ya, dengan anak yang masih kecil dan sebagainya, dengan kondisi kayak gini nih, takut juga nggak sih Bu? Sebentar. Kayaknya dia keluar ya. Keluar nggak? Oh, masih ada tuh? Enggak, saya ada. Kedengaran nggak? Ada. Saya udah kembali. Takut banget. Apalagi suami saya Parno dari seawal COVID udah jaga-jaga. Gitu. Jadi sebisa mungkin nggak boleh keluar rumah.
Ini nggak Bu, suami keberatan nggak kalau Bu Cici ini masih ngurusin transaksi dan lain sebagainya? Enggak sih, sebenarnya pada dasarnya dia sih support aja. Cuman ya lebih rewel ya. Karena keadaan begini kan kitanya sih mungkin kuat, cuma kan kita anak ya. Takutnya tuh sampingnya itu ke anak gimana gitu kan. Ya. Gitu. Apalagi sekarang ini ya Bu ya, dengar yang mulai varian Delta dan sebagainya, katanya anak bisa bergejala berat dan sebagainya. Mungkin sangat dapat dimengerti sebagai orang tua ya, bagi suaminya Bu Cincin, Iya. lebih khawatir lah ya. Tapi ini ya Bu ya, bisnis tetap mesti jalan kan ya? Ya, betul. Kita di rumah juga kan pengeluaran tetap keluar ya Pak. Malah lebih banyak. Makan nggak berhenti. Lebih banyak malah Bu. Ya makan nggak berhenti ya. Ya, nah ini yang sebenarnya teman-teman juga termasuk saya juga penasaran Bu ya, di zaman kayak maksudnya yang kita lihat, kita perhatikan sepanjang pandemik ini itu banyak sekali ketidakpastian. Ya, ketidakpastian artinya yang awalnya PSBB, mungkin sebelum PSBB ya, awalnya berita pandemik udah masuk Indonesia dan sebagainya. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, merasa, oh ini adalah kondisi darurat yang mungkin sementara, ya mungkin akan pulih dalam 3 bulan, 4 bulan, yang nyatanya perkembangannya tidak seperti itu. Ya, tidak terduga. Lalu keluarlah PSBB, ya PSBB perpanjangan, dan lain sebagainya. Lalu yang sekarang ternyata kayaknya grafiknya udah di berbagai kota udah mendingan, tiba-tiba meningkat drastis, lalu dikeluarkanlah PPKM darurat. Nah, di masa-masa yang serba tidak pasti seperti ini seorang Ibu Cincin gitu ya, yang udah apa istilahnya di awalnya dari brand lain ya Bu, udah beberapa tahun berpengalaman di dunia properti, sudah cukup apa ya, settle dengan penjualan dan sebagainya, membuat sebuah keputusan besar untuk berpindah brand. Ya, berpindah brand yang ini mungkin mengagumkan dan sekaligus juga menjadi tanda tanya gitu. Kok berani ya, padahal tanpa pindah brand aja kita aja udah menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Pastinya dengan berpindah brand masuk ke Xavier Max akan ada ketidakpastian lain yang justru menambah itu ya, situasinya menjadi lebih menantang mungkin ya. Mungkin Bu Cincin bisa menceritakan nggak sih apa yang menyebabkan atau latar belakang apa mindset di balik semua ini sehingga Bu Cincin berani mengambil keputusan untuk pindah ke Xavier Max? Sebenarnya saya pikir keadaan itu akan berubah ya. Maksudnya setelah pandemi beres pun, kita itu hidup udah nggak akan sama kayak dulu lagi. Kalau kita agent itu kan sebelum rumah pun saya tahu semua toko-toko yang lain, semua bidang lain juga kan udah mulai internet ya, udah mulai ke online gitu kan. Jadi saya pikir kalau rumah pun cepat atau lambat itu kita pasti harus digital. Menurut saya itu kita memang, saya sendiri ibu rumah tangga yang cukup gaptek ya, buat saya rada gaptek sih, karena ini ganti background ini aja saya baru hari ini saya bisa ini. Oh gitu Bu. Tadi. Jadi saya juga rada gaptek, cuman saya pikir memang kita harus berubah. Walaupun kita umur atau kemampuan kurang atau gimana tuh, kita memang harus belajar ya. Keinginan untuk belajar itu harus ada ya, tetap kok menurut saya ya. Gitu. Jadi kenapa saya pindah ya, karena saya pikir digital adalah jawaban terbaik untuk sekarang dan ke depannya. Bu, kalau boleh tahu di brand sebelumnya itu udah beberapa tahun di kantor yang sama berarti Bu ya? Di cabang yang sama juga? Saya cuma satu kantor dulu, dan terakhir jabatan saya itu saya sempat mau jadi prinsipal, cuman saya nggak mau. Terakhir saya di manajer jadi leader gitulah kurang lebih. Manajer berarti udah pegang tim juga Bu ya? Manajer pun saya udah pegang kantor sebenarnya, dan saya waktu mau keluar pun udah
udah kamu naik aja atau gimana ya. Saya pikir enggak lah. Kita memang perlu perubahan ya. Harus berubah untuk sesuatu yang lebih baik menurut saya ya. Gitu. Oke, lalu awalnya kenal dari Zabermax itu gimana sih Bu? Kok tahu Zabermax atau memang kenal dengan Pak Hansen sebelumnya? Saya sama Hansen sebenarnya temen udah lama dia sempat ngajakin, cuman memang saya bukan tipe orang yang neko-neko ya, saya nggak lihat kiri nggak lihat kanan sih, cuman Hansen udah sempat ngajakin, terus saya pikir sama-sama aja lah, semua kantor juga gitu-gitulah ya pasti ya. Nah kemarin sempat ada, saya pikir ya kenapa enggak gitu, karena saya di kantor yang sebelumnya tuh saya ngerasa sorry ya ini kurang terfasilitasi gitu maksudnya untuk secara sistemnya gitu menurut saya. Nah waktu si Hansen ngajak ketemu ya kita ngelihat ya saya pikir oh ini beda ya, memang ini beda ya, bukan saya pikir kantor ya sekedar kantor begitu, cuman pembagian fee yang beda atau cuman cara mainnya atau apanya yang beda gitu kan. Saya pikir semua kantor itu sama. Begitu saya coba dengar dulu dari Hansen, oh ternyata memang oh di sini lebih oke ya kayaknya ya secara sistemnya. Dan yang kita sebenarnya kan kita kalau agent itu kan kasarnya mah semua agent di tempat lain pun based on commission ya. Sebenarnya yang membuat kenapa kantor itu harus menarik itu kan harusnya fasilitas yang diberikan kantornya gitu kan. Salah satunya itu ya memang sistem ini. Jadi lebih yang Bu Cingcing lihat untuk masalah bagaimana dengan perubahan zaman seperti ini mau nggak mau harus digital, dan Bu Cingcing melihat Zabermax salah satu brand yang punya fasilitas untuk mendukung itu, gitu Bu ya. Mungkin saya ke Pak Hansen. Pak Hansen sendiri. Jadi memang. Gimana Bu? Silakan. Silakan Bu Cingcing. Enggak Pak. Ya memang betul Pak. Memang kita harus belajar untuk mendigitalisasikan diri ya. Mendigitalisasikan diri Bu ya. Betul nggak ya itunya katanya saya nggak tahu. Betul. Itu word of the day Bu. Ya, ini teman-teman yang belum ya, yang teman-teman yang lain yang lagi dengar ini yang merasa teman-teman yang lain kok bisa ya jualan lewat ini, lewat itu, sosial media ya, lewat web portal dan sebagainya. Ini waktunya Anda untuk mendigitalisasikan diri Anda gitu Bu ya. Ini dari Bu Cingcing nih. Ya gitulah kurang lebih. Oke, mungkin saya ke Pak Hansen ya. Pak Hansen sendiri tadi kan cerita sempat di dunia property agents itu berpindah-pindah brand sampai memiliki kantor sendiri gitu ya dengan brand lokal, lalu memutuskan untuk convert ke Zabermax gitu ya. Nah, betul. apa yang Pak Hansen lihat dari Zabermax yang pada waktu itu Pak Hansen akhirnya memutuskan, oh kayaknya saya lebih cocok untuk convert ke sini deh. Oke. Pertama gini sih Pak. Jadi saya cerita sedikit kan ya Pak ya, bahwa saya itu buka kantor sendiri. Terakhir buka kantor sendiri namanya tuh Signet Property. Oke. Baru jalan 9 bulan, tiba-tiba wah ini kena COVID nih, ada COVID gitu kan. Saya berpikir wah saat itu bingung sekali gitu, karena gimana ya gitu, ini kedepannya harus bagaimana. Secara umur kantor saya itu masih seumur jagung, tapi saya itu bersyukur pada saat itu kantor-kantor lain tuh banyak yang bikin karena COVID, banyak yang bikin apa tuh namanya Pak, seminar-seminar online gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sana saya kepoin tuh satu-satu gitu kan. Kalau kantor ini ngadain seminar online, topiknya apa? Dan yang paling sering saya kepoin itu adalah Zabermax. Karena topik-topiknya tuh menarik gitu. Oh digital gitu. Kita semua sudah tahu bahwa kedepannya dunia digital ini tidak bisa dipisahkan. Digital marketing ini udah akan mendominasi. Cuman pertanyaannya kan banyak perusahaan itu hanya sekedar formalitas gitu. Oke, website punya. Saya pun kantor saya dulu punya website, punya dong gitu kan. Ya. Tapi apakah betul digital itu hanya sebatas itu? Ya belum tentu.
Dari sana saya lihat, saya kepoin, terus saya ingat sekali tuh Xavier Max itu ngadain tentang fotografi sinematik gitu kan. Oh iya. Terus saya ikutan, gitu kan, saya lihat. Terus saya share ke anak-anak tim saya. Ini begini loh, ini ada begini loh gitu. Dan lucunya kita sebelum join dengan Xavier Max, kita bisa closing dengan cara yang digital ini tanpa showing loh. Kita lagi itu closing Sumarekon 3 unit tanpa showing. Karena memang si propertinya sendiri, rumahnya sendiri belum ada kok, belum jadi gitu. Tapi kita bisa. Dari sana saya berpikir, wah kayaknya ini betul juga ya, ke depannya kalau saya mau join dengan satu brand, saya harus memilih yang tepat. Jangan sampai saya udah join terus saya merasa nggak cocok, terus saya udahan gitu kan. Pada saat itu keputusannya sebenarnya cukup panjang ya, jadi saya sempat ngobrol dengan brand Era, dengan Ray White, dengan beberapa brand lah. Intinya saya cari tahu sebelum memutuskan. Itu faktor yang membuat saya akhirnya memutuskan adalah itu gitu. Tapi ada faktor lain, saya tuh sangat melihat ke personal sih Pak. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya kenal Pak Daniel Sunyoto itu 2007 saya udah kenal. Saya tuh pernah kerja di Surabaya. Oh oke. Pernah kerja di Surabaya dan saya pernah jadi anak komselnya dia. Oh iya. Dari sana saya sebenarnya tahu pribadi Pak Daniel. Oh ternyata saya tahu, saya kenal walaupun nggak kenal dekat karena cuma sebentar. Tapi dari sana saya merasa lebih comfort karena apalagi di Xavier Max itu kan sistemnya partnership. Partnership itu harus harus saling trust gitu kan, harus saling percaya. Jangan sampai udah join terus keluar lagi gitu. Itu faktor lain, saya sangat melihat personal. Faktor ketiga adalah saya melihat sistem dan jenjang karir di Xavier Max ini sangat bagus gitu. Di Xavier Max ini mungkin hanya satu-satunya brand di mana orang yang enggak jago jualan pun dia bisa berhasil kalau dia jago leadership, dia jago merekrut. Bayangkan seorang top agent, misalnya di brand lain, kalau mau makan ya kamu harus jualan terus dong. Makanya di brand lain kita push terus, top agent tuh push terus, harus jualan terus gitu. Kalau enggak nanti kantor kita nggak ada kontribusi, tapi di sini beda gitu. Di sini kan ketika kita jadi tim leader, contoh sederhana aja ya, ketika jadi tim leader, contoh misalkan kitanya kena COVID, harus isoman. Saya punya saudara isoman 3 bulan loh Pak, nggak negatif-negatif. Iya, karena dia punya comorbid gitu kan. Dia kan otomatis kita nggak bisa kerja ya selama 3 bulan itu kan. Berarti nggak bisa dapat apa-apa. Tapi dengan sistem Xavier Max, kita isoman pun kalau di bawah kita jalan dengan digital, ada closing, kita dapat penghasilan loh. Mungkin itu gitu. Dan kedepannya memang sistem sharing saham ini sangat memungkinkan kedepannya tuh kita tuh bisa istilahnya apa ya, satu hari nanti mungkin saya udah punya 10 kantor nih ya, mungkin saya nggak jadi pengelola lagi gitu. Mungkin saya naik level dong jadi developer gitu. Ongkang-ongkang kaki saya tetap dapat income gitu kan dari saham saya gitu. Mungkin itu sih Pak yang akhirnya saya memutuskan untuk join dengan Xavier Max gitu. Jadi ada beberapa perbedaan dari brand lain sehingga Pak Hasan memutuskan untuk berpindah ke Xavier Max. Sangat berbeda. Juga saya lihat dari segi personalnya gitu ya. Di sini saya bilang orangnya baik-baik sih. Oh gitu ya. Termasuk saya dong Pak ya. Pak Cesar, kalau dari mukanya sih baik kelihatan. Kita baru kenal sih Pak ya hari ini ya. Baik. Gitu Pak. Pak. Bu Jinjing, mungkin saya ke Bu Jinjing lagi ya. Bu Jinjing ini kan menarik sekali apa yang di-sharing dengan oleh Pak Hasan bahwa ternyata untuk melakukan sebuah perubahan, ini kan perubahannya kalau dari Pak Hasan cerita dari kantor brand pribadi pindah ke Xavier Max, kalau Bu Jinjing dari kantor yang lama ke Xavier Max. Ternyata untuk memutuskan sebuah perubahan ya, terutama yang berhubungan dengan apa ya, pekerjaan utama kita dan sebagainya, itu kan tidak mudah. Pak Hansen tadi cerita selain bagaimana menariknya Xavier Max punya apa sistem dan lain sebagainya, tapi dia juga melihat personal yang mungkin itu lebih memudahkan keputusan Pak Hansen untuk
melakukan perubahan itu. Kalau dari sisi Bu Cing sendiri, itu apakah hal personal ini juga berpengaruh untuk memudahkan Ibu, benar atau memang benar-benar Ibu melihat karena digitalisasinya tadi? Oh iya, jelas. Enggak. Ada satu quotes tuh yang saya selalu ingat ya. Kalau kita suka sama, maksudnya kalau we like some people tuh pasti kita percaya sama dia. Tapi kalau kita percaya dia, kita akan berbisnis dengan dia. Itu quotes yang saya pernah baca itu. Kalau so far saya kenal Hansen itu meskipun dia ada latar belakang pindah-pindah brand ya, cuman dia bisa menjelaskan latar belakang kenapa dia pindah brand. Dan satu personality Hansen-nya juga buat saya oke. Ya, yang seperti yang Hansen bilang tadi di sini baik-baik ya, karena kan dunia marketing itu kan rada sangar ya, saling mencabik gitu kan. Cuma saya lihat di sini sih di Xavier Mark yang Hansen itu so far oke sih orang-orangnya, enggak yang aneh-aneh gitu kan. Kita kan yang penting kan kerja nyaman ya, happy lah ya. Tuh, jadi buat saya personality perlu jelas. Kita kalau percaya sama orang baru kita mau doing business sama orang itu kan. Tuh. Terus kalau misalkan sisi lainnya ya. Gimana Bu? Gimana Pak? Agak ada delay. Gimana? Teruskan Bu, silakan Bu Cing. Ya, jadi salah satu selain personality kita harus trust, juga kita juga ya nggak bisa dilepaskan dari logika ya. Kenapa saya harus pindah itu kan harus ada alasan yang benar gitu kan, kenapa. Ya salah satu alasannya ya selain personality Hansen oke, juga sistem di sistem di Xavier itu saya penasaran banget, terus terang saya penasaran banget sama sistemnya. Ya. Nah, pada waktu eksekusinya sendiri nih Bu ya, akhirnya benar-benar sudah diputuskan, udah saya mau pindah nih Xavier Mark. Pada waktu benar-benar terjadi, ini kan ada sebuah perubahan yang besar. Susah nggak sih Bu waktu jalanin proses berubah itu Bu? Terus terang saya sempat ada penyesalan ya. Saya nyesel kenapa nggak dari awal tahun. Oh gitu malah Bu ya? Karena sebenarnya kan saya, gimana Pak? Malah nyeselnya kok nggak dari awal tahun gitu. Karena waktu awal tahun kemarin itu saya posisi udah clear, jadi nggak ada gantungan sama sekali. Saya nyesel kenapa nggak waktu kayak sekarang saat kita udah pindah brand, terus kita masih tetap harus setor ke sana kasarnya, itu lumayan, asa nggak kaci ya gitu. Kalau bahasa Sunda saya nggak tahu bahasa yang lain. Itu jadi sekarang yang dirasa apa ya, sempat ada mikir bahasa Sundanya nanawanannya orang teh kikian gitu. Apa ya? Apa Bu artinya Bu? Saya nggak ngerti. Ngapainnya saya teh harus mulai lagi. Okay. Jadi maksudnya ngapainnya saya harus pindah lagi gitu, dan kan saya harus ngurusin lagi listingan, harus prepare lagi, harus iklan lagi, semua harus mulai dari awal gitu kan. Jadi sempat ada pikir gitu, cuman saya pikir selama jalannya benar, itu kita terus aja kita fokus kerjain buat saya ya. Jadi asalkan kita jalannya sudah benar, ya kita fokus jabanin aja lah kerjaan kita. Nanti hasilnya itu bukan sekarang, karena marketing itu bukan sekarang untuk sekarang, marketing itu untuk nanti. Kalau saya berada di jalan yang salah dan saya tetap melakukannya, maksudnya tetap jabanin tapi jalannya salah, itu nggak akan ada hasil, percuma buat saya. Jadi saya lebih tertarik untuk meskipun perih sekarang, lebih baik kita balik dulu ke jalan yang benar dulu nih. Karena kedepannya menurut saya keadaan tuh bakal begini terus, maksudnya bakal berubah gitu. Kita tuh memang kan new normalnya kita itu yang normal tuh bakal begini. Jadi saya nggak mau ketinggalan saya tuh. Jadi Bu Cing merasa memang pada waktu perubahan ini ya tadi ada kata perih gitu ya, perih. Ada ketidaknyamanan lah untuk pada waktu kan kembali lagi harus begini begitu, mulai dari awal lagi dan sebagainya. Tapi karena Bu Cing melihat
change atau perubahan ini harus dilakukan. Kalau enggak, itu ketinggalan tadi Bu ya. Ketinggalan, jadi akhirnya tetap mau nggak mau tetap memaksakan diri untuk berubah gitu Bu ya. Intinya kurang lebih. Ya. Terus setelah pindah Bu, Ya, ternyata jadi yang apa dirasain yang kita lakukan sekarang buat nanti? Gimana Pak? Sorry Bu. Hah? Gimana Bu Cicing? Jadi buat saya apa yang kita lakukan sekarang itu buat nanti, bukan buat bulan ini, bukan buat, karena marketing itu kan sekarang memupuk, nanti menuai. Betul. Nah, saya mau tanyakan Bu, tadi kan sebelum pindah, kayaknya Zabermax begini-begini nih, si Hansen begini-begini, lalu udah gitu udah benar-benar waktu eksekusi berpindahnya juga cukup ada hal yang tidak nyaman, begini dan begitu. Lalu ternyata sekarang setelah pindah, sorry Bu Cicing, akhirnya di Zabermax sudah berapa lama ya sekarang? Baru sebulan Pak. Sebulan ya di kantor. Sebulan 5 hari lah ya. Sebulan 5 hari di sebulan 12 hari ya. Nah, setelah pindah nih Bu, dalam sebulan 12 hari ini gitu ya, ternyata apa sih yang Bu Cingcing merasakan? Apakah benar-benar ekspektasi yang tadinya Bu Cingcing itu harapkan atau lihat dari jauh, setelah di dalam, apakah itu terrealisasi atau sama? Atau ternyata, kok ternyata ini ya, brandingnya aja, ternyata nggak segampang itu dan sebagainya. Gimana Bu? Beda Pak. Kalau di sini saya merasa saya kayaknya tua. Jadi kalau digital itu kan biasanya untuk orang muda ya Pak ya. Saya di sini merasa saya kayaknya tua ya ini. Oh, terputus ya? Kayaknya sinyal di dia kurang bagus, mungkin untuk sementara nggak usah pakai background mungkin ya. Itu pengaruh nggak Pak? Kayaknya nggak terlalu pengaruh sih background Pak. Yang lebih pengaruh video atau enggak. Video ya? Sambil nunggu Bu Cingcing gabung lagi, mungkin kita ngobrol dengan Pak Hansen dulu ya Pak ya. Siap, nah, siap. Hansen, mungkin pertanyaan mirip-mirip Pak ya. Tadi akhirnya Pak Hansen memutuskan untuk saya convert ke Zabermax dengan melalui pastinya juga proses perubahan yang mungkin Pak Hansen sendiri juga mengalami beberapa kali, yang pindah kantor dan sebagainya. Yang tadinya berpindah kantor sebagai agent, yang kali ini sebagai prinsipal berpindah brand, yang pastinya juga ada kesulitan-kesulitan tertentu yang mesti dijalani gitu ya Pak. Tapi setelah menjadi Zabermax nih Pak Hansen, gimana Pak ternyata setelah di dalam, apakah benar-benar ada perbedaan ya dari sisi tim Anda, apa yang didapat oleh tim Anda ataupun Pak Hansen sendiri sebagai prinsipal, itu ada benar-benar ada perubahan yang berbeda yang memang mendukung bisnis kita nggak sih Pak? Cukup signifikan ya Pak Cesar. Jadi saya itu dulu ketika buka kantor sendiri, anggota tim saya itu mentok di sekitar 12 orang. Kenapa gitu kan? Karena orang bertanya sama saya gitu kan, join ke kamu, Signet Property, apaan tuh gitu? Ngapain saya join ke kamu gitu kan? Orang bertanya seperti itu. Jadi yang join ke saya itu hampir semuanya itu orang yang saya kenal. Yang otomatis saya punya engagement sama mereka, mereka percaya saya, ya udah deh daripada saya join sama orang lain, saya kenal kamu, saya join kamu aja deh gitu kan. Yeah. Itu mentok di sekitar 12 orang. Tapi sekarang itu dengan sistem perubahan sistem ya, jenjang karir ada gitu kan, perubahan BEM, perubahan sistem, sekarang itu udah 40 orang Pak. Jadi saya join di bulan November ya, November 2020 berarti ya, November 2019 mungkin 19 ya? Enggak, saya 2020 loh Pak joinnya. 2020 kemarin ya? Ya. Jadi baru 9 bulan, udah bermultiplikasi sampai 40 membernya. Dan dengan cara-cara yang digital itu,
dengan brand Xavier Max dengan cara-cara yang digital itu terkadang saya dapat rekrutan juga sekarang dari online, Pak. Dia lihat status kita gitu kan, dia tertarik gitu kan. Jadi saya percaya bahwa desain pun sangat pengaruh, dan saya pikir Xavier Max itu untuk mendesain suatu brand itu udah dipikirin gitu kan, nggak cuman asal gitu kan. Mungkin itu ada eye catching-nya atau saya nggak ngerti lah. Orang tertarik, nanya, saya presentasi, ketemu, dia join gitu Pak, nggak pikir-pikir panjang gitu. Jadi menurut saya cukup signifikan sih perubahannya, dan saya optimis ke depannya dengan cara-cara yang terus digital, yang terus diperbaharui, ke depannya kita akan berkembang terus sih. Ya. Seperti itu Pak. Oke, Bu Cicing tadi sempat terputus ya, Bu? Iya Pak, maaf. Tadi gimana Bu? Boleh dilanjutkan? Beda. Di sini saya merasa lebih muda di sini. Soalnya kalau digital itu kan identik dengan orang muda ya. Nah, kalau di sini saya lebih banyak saya mau belajar. Maksudnya kalau dulu di yang sana itu kayaknya saya yang harus cari tahu sendiri. Kalau di sini saya yang dikasih tahu gitu jadinya. Jadi memang beda ya. Tadinya saya pikir juga semua kantor sama aja, ternyata enggak loh, enggak sama gitu. Justru di sini tuh memang digitalnya kerasa banget. Jadi saya di sini banyak belajar, ya kita harus pengen tahu lagi gitu. Saya kan harus belajar lagi jadinya gitu. Bu, tapi kalau gimana? Pak? Dan buat saya itu aplikasi Xmart itu bagus banget ya. Kita, kalau saya mengibaratkan agent itu kayak buka toko. Kalau kita di Bandung itu ada supermarket namanya Jogja. Meskipun kita tahu Jogja itu nggak semua barangnya murah, tapi saya itu paling senang belanja ke Jogja. Saya tiap bulan kalau ini nggak apa-apa ya keluar brand. Apa-apa Bu, bebas saja kita. Surabaya nggak ada yang tahu Jogja. Kalau saya Jogja supermarket nggak ada yang tahu ya Pak, nggak ada. Nggak tahu kita. Jogja supermarket. Kalau saya tiap bulan itu edik harus ke Jogja. Saya harus setorkan uang saya ke Jogja, nggak tahu kenapa. Walaupun misalkan sekarang udah ada online, udah ada apa, tapi saya tetap milihnya Jogja gitu. Karena buat saya itu udah one stop shopping. Nah, jadi kalau buat saya Xmart itu bagus banget ya. Kita tuh harus benar-benar fasilitas yang ada tuh harus maksimal banget. Kita bantu support gitu toh. Dengan kita banyak masa untuk masukin listingan itu tuh, dengan dipermudahnya orang tuh kita bakal lebih enak gitu jualannya gitu nantinya gitu. Jadi kalau buat saya Xmart itu memang jawaban untuk apa yang diperlukan agent-agent. Karena agent itu kan di semua kantor juga based on commission ya. Kalau kantornya tidak memberi fasilitas, wah sayang tuh gitu kan. Memang ini pindah ke sini tuh nggak salah lah menurut saya ya. Gitu. Tapi pada akhirnya kan begini Bu ya, sekarang contoh fasilitas digital seperti aplikasi Smart, Xmart dan sebagainya, bagaimana Xavier Max secara perusahaan mengencourage untuk teman-teman XA untuk melakukan segala sesuatu, mendigitalisasikan tadi aktivitas secara marketing Bu ya. Tapi bagaimanapun juga kan kalau kita lihat tidak semua teman-teman ini yang masih mau memanfaatkan itu, gitu Bu. Kalau dari Bu Cici sendiri dia bilang digital atau hal-hal yang berhubungan dengan IT ini kesannya kan identiknya dengan anak muda, dan kita sendiri mesti memaksakan diri untuk belajar bagaimana untuk bisa gitu ya. Kalau dari sisi Bu Cici sendiri gimana pada waktu belajar dan sebagainya, kan pasti menemukan ini susah nggak sih Bu sebenarnya untuk belajar hal-hal baru kayak gini? Susah. Kita buat mama, apalagi ya mama gaptek itu tantangan banget Pak. Jadi ya itulah ya, namanya kan yang kemarin kata Pak Daniel juga, yang bertahan itu yang beradaptasi. Meskipun mama kita jangan mau kalah sih kalau kata saya ya, jangan mau kalah sama yang muda. Kadang-kadang yang mama itu kan, maksudnya yang kita berumur ini kan jam terbang justru udah lebih ada dong, jangan dikalahkan sama
gapteknya itu ya. Gitu mungkin ya. Jadi intinya kalau Bu Cincin bilang dengan meskipun susah ya, tapi bisa kan akhirnya ya. Nah, Bisa. dengan begitu. Justru kalau buat saya ya, kalau agent yang tidak mau memanfaatkan Xmart itu sayang banget. Karena kita yang harus ngikutin zaman. Kalau X lebih loh, kita harus bisa sama-sama mensupport itu supaya membuat brand ini semakin branding dan branded. Dan kalau kita udah branded, kita udah posisi yang duluan masuk tuh udah enak. Gitu. Jadi kita akan dipermudah lagi untuk semua transaksinya. Gitu. Jadi itu Bu ya, karena yang bisa bertahan hanyalah orang-orang yang mau beradaptasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belum memanfaatkan segala sesuatu itu dan belum berpindah aktivitas teman-teman untuk difokuskan di dunia digital juga, ya siap-siap aja teman-teman ya. Siap-siap aja akan ketinggalan gitu ya. Kalau teman-teman mulai merasakan closing zaman-zaman PPKM dan lain sebagainya semakin susah, ya ini jawabannya sebenarnya udah ada di rumah kita gitu, tinggal teman-teman mau pakai enggak nih alatnya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong itu Bu ya, ngomong-ngomong kalau kita ngomong closingan dan sebagainya, setelah pindah di sebulan lebih nih di Zafermax, udah ada closingan belum Bu? Udah tuh Pak. Saya udah closing sewa udah closing bulan kemarin, closing sewa 3, closing jualnya 2, tapi karena masih KPR jadi masih pengajuan ya. Pengajuan. Udah terima uang tanda jadi ya Bu ya? Udah. Itu berarti luar biasa Bu ya, baru sebulan udah 5 kali closing hitungannya ya? Udah ada 5 closingan ya? Yang goal udah 5. Yang goal udah 5. Tadi pun saya PPJB sih, kita online ya, PPJB-nya juga saya baru pengalaman baru nih. PPJB online? PPJB-nya kita udah ada jadwalnya, dan satu hari sebelumnya tuh si ownernya bilang dia nggak enak badan, jadi takut COVID kan. Jadi kita nggak mungkin mundurin lagi karena udah on schedule semuanya, udah aja tetap the show must go on ya. Kebetulan si notarisnya juga baik, ya kita pakai ini online jadi video call. Gitu. Jadi semua juga keadaan pasti bakal berubah ya. Kitanya yang harus lebih kreatif lah mungkin ya. Kita kalau nggak semua notaris bisa saya tahu, karena tadinya juga kita notaris yang lain tuh menolak. Ya bukan agent properti namanya ya, kalau nggak bisa pilih cari cara lain ya. Jadi saya coba cari notaris yang lain yang lebih fleksibel, bisa ya udah. Tapi itu harus didasari dengan kita juga percaya sama kliennya. Karena notaris, maksudnya masalah begini kan bukan masalah kecil ya, kalau memang nanti ada masalah gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu karakter kliennya segala macam. Kalau dia oke, kita sedikit banyak bisa menjamin sikap dia gitu kasarnya. Gitu. Jadi notaris yang lain ada yang nolak pun saya bisa cariin notaris yang lain gitu. Kita carikan jalan lah Bu ya. Yang penting. Ya. Ini luar biasa sekali Bu ya, PPJB tadi ya. PPJB melalui online. Itu gimana PPJB, Bu? Pakai video gitu? Pakai video call. Jadi dibacain akadnya tuh pakai video call. Oke, dan itu direkam ya, makanya difotokan gitu. Bahwa si kliennya menyadari dan benar kliennya asli. Nah, kok area nanti lalu tanda tangannya disusulkan gitu kali Bu ya? Ya, begitu udah yang itunya klien satu tanda tangan, nanti suratnya di sana tanda tangan lagi, dan pas tanda tangan diminta foto katanya tadi. Jadi memang sekarang tantangannya lebih berat ya Pak ya, untuk ngejar-ngejar DP, ngejar-ngejar showing, ngejar-ngejar apapun pasti lebih menantang sih sekarang tuh. Tantangannya ada, lebih menantang ya, lebih berliku-liku.
Halo. Hati banget cara kita untuk cari jalan ya, gitu. Ya Pak. Agak-agak Halo. putus-putus tadi, Bu. Ya, mungkin coba lagi, Bu. Oh putus-putus ya? Nah, Sekarang ini masih? Enggak. udah lancar. Ya, jadi intinya tantangannya juga semakin luar biasa sebenarnya, Bu ya. Harus mau nggak mau PPJB online lah seperti yang dialami Bu Cingcing. Mesti gimana kita biasanya dengan mudahnya ketemu lah antar kwitansi lah begini dan begitu, tanda tangan, akhirnya hal-hal ini udah nggak bisa dilakukan yang sewajarnya gimana. Tapi mungkin ya mau nggak mau ya Bu ya, karena dengan perubahan yang terjadi di dunia, kalau kita diem aja nggak mau cari jalan, nggak mau cari cara untuk bagaimana kita tetap bertransaksi dan transaksinya tetap jalan, ya akhirnya kita mati sendiri kali Bu ya. Ya, memang harus kita yang berubah ya, kita yang harus beradaptasi. Kalau kita cuma mengharapin kondisinya berubah kembali seperti dulu, kayaknya sampai kapan kita juga nggak tahu ya Bu. Ilusi gitu Pak. Ilusi. Halu banget ya kalau cuma ngarepin gitu ya. Nah Pak Hansen, saya mau tanya nih, penasaran nih, ini luar biasa loh Pak Hansen ya, Bu Cingcing join 1 bulan lebih dikit udah 5 closing nih. Nah mungkin kepengen tahu juga di kantor Signet sendiri, selain Bu Cingcing juga kan selama at least PPKM ini ada banyak transaksi nggak sih Pak sebenarnya? Itu bulan kemarin kita ada 10 sih Pak, bulan Juni kemarin. Tapi memang belum masuk ke PPKM. Jadi di Juli ini memang belum ada, karena kita berusaha jadi di bulan bulan Juli ini kita mengencourage ke anggota tim itu untuk fokuslah belajar hal-hal yang kemarin tuh nggak sempat belajar. Seperti dulu kan baru mau masukin Xmat, ada showing gitu kan. Baru mau belajar bikin Facebook Ads, gimana caranya, ada panggilan gitu kan. Gangguannya banyak sekali. Tapi saya bilang ke tim saya, justru saat ini saatnya kamu belajar hal-hal yang berbau digital dan teknologi ini. Karena nanti ketika kondisinya membaik, kamu sudah siap. Justru manfaatkanlah waktu-waktu ini. Jangan cuma nonton Netflix sama drakor ya. Kalau kita bilang tuh kaum berbahan gitu kan ya. Nah, memang ini tidak mudah ya. Karena manusia mungkin pada dasarnya tuh mempunyai zona nyaman gitu kan. Untuk berubah itu mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Cuman kita sebagai leader, intinya sebagai leader, apalagi di sini mungkin ada XP, XVP atau tim leader, semuanya tetap harus dimulai dari kitanya sendiri sih. Kita kasih contoh gitu. Jadi contoh ini Xmat ini bagus sekali kan, sekarang ada yang bisa tanda tangan tanpa ketemu, tanda tangan jarak jauh gitu kan. Kita suruh mereka, sok kamu mulailah gitu kan, coba minta tanda tangan jarak jauh. Mereka lihat kita dulu loh, terpaksa saya dulu dong bikin dulu gitu kan, leadernya dulu, berhasil ini di grup, udah berhasil, baru mereka ya udah deh saya ngikut cobain gitu kan. Kalau enggak mereka nggak mau ngikut gitu kan. Nah mungkin tantangan, saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang yang serius, orang-orang yang bisa membawa perubahan, yang bisa menularkan perubahan itu. Jadi saya pikir coba kita yang hadir di sini mulailah dari kita dulu. Nanti ini akan menular ke teman-teman kita, ke tim kita gitu kan. Ya seperti itu sih kalau saya sekarang bukan fokus lagi pada closingan, tapi fokus pada mendevelop diri dulu. Tentu saja ke depannya saya berharap anak-anak bisa closing tanpa showing malah. Caranya gimana? Sepanjang kita mau memutar otak kita, itu bisa. Contoh misalnya, kita mau closing tanpa showing, carilah developer yang rumahnya belum jadi. Kalau perlu yang belum jadi. Mereka biasanya udah punya layout, udah punya ini, kita tinggal share log, silahkan lihat sendiri, orangnya nggak apa-apa dong, gitu kan. Orang masih tanah kok, gitu kan. Ya kita pikir caranya gimana. Atau kita
bikin video rumah contoh yang bagus gitu kan. Jadi ketika kita fokuslah pada hal-hal yang seperti itu dulu. Untuk yang secondary mungkin lebih sulit gitu. Tapi mungkin nanti setelah PPKM yang agak mereda, kita bisa juga memperlakukan itu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya, aduh saya lagi PPKM nggak bisa showing, nggak bisa closing gitu kan. Sebenarnya bisa kalau otaknya mau diputar dikit gitu. Jangan lihat Netflix dan drakor terus gitu. Doang gitu ya. Mumpung banyak waktu Pak ya belajar ini ya. Banyak waktu kita. Kalau di Signet sekarang lagi di teman-teman di Signet main digital tuh apa aja Pak? Web portal pastinya masih jalan dong ya. Sosmed apa aja Pak? Web portal itu udah harus. Jadi kalau nggak ada web portal ya kayaknya ya udah jangan berharap closing. Kalau sosmed ya kita sedang menggalakkan. Facebook Ads pun kita dulu belajar dari Xavier Max Citralen dari Alfred. Kita pernah undang dia supaya kedepannya kita bisa closing lewat Facebook Ads juga gitu. Google Ads nanti lebih tinggi nih tingkatannya, cuman saya satu-satu deh gitu. Iya. Pak Erwin tuh jagonya Google Ads. Iya. Oke. Nah, Bu Cincin sendiri setelah masuk nih Bu ya, sama kayak tadi ya, selain kita ngomongin tentang smart ya, aplikasi Xavier Max, tapi kan ada banyak hal tuh kayak web portal pastinya lah ya, kalau nggak main udah kayak Pak Hansen bilang, pasti mati lah, nggak bisa jualan. Selain itu kan ini mulai Facebook Ads, sosial media, dan sebagainya. Bu Cincin sendiri mulai sejak berpindah ke Xavier Max, yang paling Ibu galakkan apa sih sebenarnya dari sisi digital? Yang lagi fokusin dong. Saya baru nyobain YouTube. Oke. Itu kemarin udah ada langsung 3 subscriber ya. Suami saya, anak saya. Kita dikasih gitu juga udah seneng banget kayaknya. Jadi Bu, memang, apa channelnya apa Bu? Nih kita minta teman-temannya ada 200 orang sini, kita suruh subscribe semua lah. Apa channel YouTube-nya Bu? Itu ke IG saya dulu aja ya, saya nggak tahu channelnya lupa ya, Cincin apa ya? Instagramnya apa? Saya soalnya masih meraba-raba juga Pak. Di chat deh. Saya soalnya masih meraba-raba juga. Saya dulu banyak mainnya di IG sih. Dulu karena saya kan memang tipenya senang sharing ya. Dan saya senang untuk men-sharing sesuatu tuh di IG. Kalau dulu, kalau sekarang saya baru memfasihkan diri pada Facebook Ads. Di mana kemarin saya baru merasa, kayaknya gue udah rada hebat nih. Taunya Hansen ada ngomong lagi, Google Ads. Apa lagi itu teh? Jadi benar-benar saya pindah ke sini tuh, wah banyak banget ya PR saya kayaknya. Saya harus mulai bisa YouTube, harus mulai bisa syuting, ya dimana syuting gimana caranya ya, kita kan bukan artis ya. Tapi ya harus bisa, kita yang harus beradaptasi gitu kan. Gitu, jadi ya berubah banget, kita harus berubah. Oke, ini teman-teman di kolom chat ya, aku akan share, mana ini, everyone. Instagramnya Bu Cincin ya. Channel Cincin, aduh jangan. Ya di follow semua lah. Dan itu Bu Cincin 83 sama Pak Hansen Gunawan _Hansen ya Pak. Ini ada pertanyaan ya Bu Cincin, closing 5 kali dapat klien dari teman, web portal, IG Ads atau lainnya. Dari mana ya? Dari web portal, terus kemarin sempat dari Facebook Ads, dari spanduk mungkin ya. Facebook Ads-nya udah closing berarti Bu ya? Facebook Ads sih sebenarnya yang kemarin dari Facebook Ads mah baru viewing. Oke. Nah, yang kemarin closing tuh dari web portal, terus dari spanduk, dari follow up klien yang sebelumnya. Oke. Mungkin kita ini Bu ya, kita lempar ke teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh mau di kolom chat atau raise hand aja, raise hand di Zoom, nanti saya akan buka mic-nya untuk teman-teman bisa langsung tanya ke Bu Cincin atau Pak Hansen. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ya mumpung
kita bisa connect nih melalui Zoom. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Sambil kita mungkin ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Kalau dari Bu Cingcing sendiri ya, ada nggak sih saran untuk ini teman-teman ya? Terutama nih banyak teman-teman yang ini Bu, di teman-teman Sahabat Max banyak yang galau juga kan pasti dengan PPKM gini. Wah, takut juga mau keluar ya toh. Mau belajar hal baru juga nggak semudah itu, ya banyak yang galau lah, tapi kok kebutuhan juga jalan terus, closingan tersendat dan sebagainya. Apa nih Bu sarannya untuk teman-teman? Saran saya adalah bergerak. Kita harus terus bergerak. Jangan terbuai dengan keadaan sekarang PPKM nih, semua di rumah, waktunya nyantai, waktunya leha-leha, itu enggak. Justru sekarang tuh benar kata Hansen tadi ya, kita tuh harus belajar tuh sekarang. Kalau nanti pas orang udah dar-dar kita baru belajar tuh telat. Jadi now or never gitu. Jadi sekarang lah kita tuh harus bergerak sekarang. Berubah sekarang. Tuh. Memang males ya. Saya juga kadang-kadang apalagi di rumah ya, situasi kan kurang kondusif sebenarnya ya. Ada anak, bentar-bentar ada apa. Cuman itu tetap kita tuh harus, kalau saya walaupun naik sepeda gitu ya, naik sepeda walaupun pelan ya tetap harus naik sepeda terus. Kita harus terus kayuh kita, sepeda kita ya. Sampai, karena marketing itu kan bukan hari ini untuk hari ini, yang balik lagi ya. Hari ini kita kerjain, sedini mungkin kita kerjain untuk kita tuh bisa memetiknya secepat mungkin jadinya. Gitu. Kalau saran saya sih ya bergerak terus ya, jangan berhenti. Jangan berhenti, bergerak terus ya. Ya. Kayuh terus Ibu sepedanya ya. Sedikit-sedikit yang penting maju ya. Ya, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Kusuma Putra. Ya, menurut Bu Cingcing dibandingkan dulu di brand yang lama, mereka kan juga punya aplikasi. Apa kelebihan smart apps yang nggak ada di aplikasi lain? Ini kayaknya Pak Kusuma Putra belum pakai nih smart nih. Iya. Pak segera pakai Pak, biar tahu Pak kelebihannya apa Pak. Mungkin silakan Bu Cingcing. Kalau di sini di Xmart itu saya udah ngoprek, ada activity agent ya. Itu yang nanti akan langsung masuk ke vendor report. Kalau satu agent cuman megang 10 listing, kita vendor report gampang ya, tinggal kontak. Tapi kalau satu agent udah pegang ratusan listing, itu vendor report udah, waduh, yang mana ya? Nah, ini di sini kan kalau kita ada email klien itu bisa ke vendor report otomatis masuk. Itu keren banget loh kata saya sih. Jadi, dan kita vendor activity kliennya juga ada, activity agentnya ada. Kalau si klien ini mau carinya yang gimana tuh ada catatannya ya. Itu nggak sih? Nah, itu jadi buat saya sih itu bedanya itu ya. Gitu. Oke. Apakah artinya ke depan canvassing, flyering, no? Oh, kalau kartu nama saya pikir masih tetap harus pakunya ya. Canvassing, flyering, docking ini Pak Kusuma kayaknya dari brand kuning ya. Soalnya brand kuning itu minded-nya canvassing, flyering, dan door knocking banget gitu. Jadi sekarang teh bener-bener nggak bisa ya kayaknya ya. Sekarang siapa yang mau menerima kita punya brosur sok? Kedepannya ya, kalau kartu nama mungkin kalau saya pikir kartu nama tetap orang masih pakai kartu nama ya. Sekedar kartu nama, nanti kalau ketemu di jalan ada siapa kita bisa ini. Tapi kalau canvassing gitu saya sih tidak menyarankan, karena terakhir kali saya canvassing pun saya diusir. Apalagi door knocking Bu ya. Apalagi door knocking tuh saya pernah sampai dipasangin alarm loh. Jadi saya pikir, aduh gini-gini amat ya kita, kayaknya udah nggak zaman di cara-cara jadul ya menurut saya ya kayak gitu ya. Karena saya listing gitu ya, fakir listing ya. Jadi kayak ketok-ketok terus siapa lu gitu kan, karena saya sendiri pun nggak nyaman gitu kalau ada yang ketok-ketok terus nanyain apa gitu yang nggak penting, karena sekarang kan zaman udah riskan ya, banyak hipnotis, banyak apa itu, wah gitu. Sebelum pandemi pun kayaknya door knocking udah ketinggalan zaman kayaknya Bu ya. Orang tapi masih Pak. Masih ya?
Malu ya. Saya masih ngetok-ngetokin dan saya masih diusir. Kalau kita lihat malah kalau zaman dulu Bu ya, kalau kita ingat gitu, beberapa ya 1-2 dekade yang lalu gitu ya, orang jual apapun kan door knocking Bu ya. Jual vacuum cleaner lah, bahkan jual apa tempat duduk teras lah, door knocking. Sekarang aja mereka udah nggak gitu ya. Kita jual properti malah masih begitu kayaknya. Udah nggak ini banget ya. Padahal brandnya sih branded ya. Tapi kok saya diperlakukan begitu ya? Kayak sales sabun. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Budi Zavelmax Premier Malang ya. Bu mau tanya nih, bagaimana respon yang tepat ketika vendor menganggap semua makelar sama? Oh. Nah, inilah Bu yang saya bilang, kalau kita kan harus jadi kayak one stop shopping ya. Kemarin saya lihat training itu bagus banget tuh. Jadi kita kita harus memposisikan kita tuh bukan bawahan, tapi kita memposisikan kita tuh mitra. Yang mana dia juga butuh saya butuh dia. Saya nggak minta duit. Jadi kita harus menekankan diri, kita nggak minta duit dia loh. Jadi jangan menghambakan kita pada dia, dan kita harus mengedukasi dia. Bu, kenapa Ibu harus titip saya? Karena saya itu one stop shopping, Bu. Ketika Ibu nitip saya, sama dengan Ibu nitip ke agen sebandung misalkan. Karena relasi saya tuh agen sebandung. Daripada Ibu nitip ke banyak agen kan pusing lagi segala macam, jadi kita mengedukasi dia itu. Kayaknya kalau saya lebih ke gitu ya. Oke, itu jawabannya Pak Budi. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Neta, idola saya nih ya, salah satu idola saya nih Bu Neta. Zavelmax Darmo, pertanyaan saya untuk Pak Hansen. Menurut Pak Hansen, closing tanpa viewing apa bisa diterapkan di pasar secondary, Pak? Karena Bu Neta ini fokus di secondary market, kendalanya saat pandemi di sana, buyer investor takut untuk survei, untuk viewing ya, dan selalu bilang nanti aja tunggu pandemi selesai. Gimana Pak Hansen? Oke, ini pertanyaannya susah sekali. Kalau menurut saya, Bu Neta kemarin ikut ini enggak? Training yang kemarin enggak, Bu? Yang tadi malam? Yang kemarin malam ya. Bu Neta mungkin mic-nya bisa di-unmute aja Bu, nggak apa-apa. Ngobrol aja dengan Pak Hansen supaya lebih enak. Kayaknya susah ya. Halo? Halo Bu Neta. Mungkin saya jawab, saya sendiri belum pernah. Karena ini PPKM-nya juga kan baru, secondary. Ya. Tapi menurut saya ke depannya tuh bisa. Sulit ya Pak ya? Sulit, tapi pikir saya ke depannya bisa. Karena keadaan yang akan memaksa kita untuk menjadi bisa. Mungkin kemarin kalau Bu Neta ikut yang kemarin malam, kan Pak Daniel pun melakukan itu gitu kan. Karena keadaan. Tapi memang pada ujungnya mungkin akan showing satu kali. Kalau pasar secondary mungkin kita harus fokusnya itu bagaimana sebisa mungkin showing kita itu efektif, efisien. Kalau bisa ketika orang ini showing ke lokasi itu, kemungkinan closingnya harus udah 90%. Jadi nggak bisa lagi, kan saya suka ada tuh agen-agen properti di brand lain yang suka apa ya? Maksudnya dia ngajaknya gini, ya lihat dulu aja, videonya ada nggak? Nggak ada. Fotonya cuma nggak ada lagi nih yang bagusan, nggak ada. Udah lihat dulu aja lah gitu kan. Nah mungkin saat dulu bisa, tapi kalau saat sekarang itu artinya sedang bertaruh nyawa gitu ya. Jadi judul ini apa? Judul apa? Hari ini kan change or die. Saya bilang sekarang itu kalau zaman dulu die-nya itu meninggal karena tidak bisa beradaptasi karena nggak bisa closing gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin die-nya itu ada dua pilihan, die beneran gitu. Karena kita memaksakan untuk apa? Cara konvensional ya. Cara konvensional terabas aja pokoknya terabas gitu, bisa mati beneran gitu, taruhannya terlalu mahal gitu. Kalau saya sih pikir dengan kondisi sekarang mungkin masih sulit ya Bu ya. Cuman kedepannya keadaan itu akan membuat menjadi mungkin. Kita harus mau nggak mau harus beradaptasi.
Tapi saran saya untuk Bu Neta, kalau Bu Neta mau survive, Bu Neta harus mulai juga belajar untuk di primary market. Harus mulai belajar. Gitu. Saya dulu background-nya pun secondary, tapi saya belajar loh dari Xavier Max. Saya closing Sumarecon 2 unit tanpa showing. Kenapa tanpa showing? Orang rumahnya aja belum jadi kok, masih tanah kosong gitu. Tapi bisa kan gitu kan, seperti itu. Ya, baik Pak Hansen, terima kasih. Saya bukan nggak pernah jual primary, jual juga, tapi biasanya lebih fokus ke secondary. Primary-nya itu untuk yang saya tertarik dan saya rasa masuk di pasar klien saya gitu. Oh gitu, siap Bu. Oke, sukses terus Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini saya jadi teringat cerita yang lalu Bu Devi ya, Bu Devi Xavier Max dari Serpong yang cerita dengan video-video YouTube-nya bisa closing segala macam baik primary, secondary. Yang ada satu hal yang menarik ya, yang saya tangkap dari sharing Bu Devi, yaitu ada satu cerita dia orang ini baru YouTube-nya baru tayang dalam 5 jam, dia udah closing. Kok bisa secepat itu? Padahal dengan cara konvensional kan orang beli rumah mesti lihat dulu, lihatnya harus menyeluruh dari depan ke belakang, atas, bawah, semua dilihat, bahkan ngajak keluarga, saudara, dan sebagainya. Kenapa ini bisa dari video aja, tayang 5 jam di YouTube, udah langsung closing, udah terima uang tanda jadi gitu ya. Ternyata ya salah satu tips yang Bu Devi sharingkan itu adalah video yang kita ambil juga menentukan stylenya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di channelnya Bu Devi ya di YouTube, video-video dia tuh stylenya selalu home tour, jadi kayak ngajak orang viewing memang dari depan, row jalan diperlihatkan, masuk ke rumah dijelaskan satu persatu tanpa putus. Jadi benar-benar kita melihat itu udah kayak diajak viewing gitu. Mungkin itu juga menentukan sekali kayaknya mau nggak mau ke arah sana, karena kan nggak mungkin juga nggak lihat sama sekali, nggak ada bayangan rumah nih gimana. Tapi dengan media-media kayak gitu juga sangat membantu kita sebenarnya. Iya, sedetail mungkin maksudnya Pak. Sedetail mungkin gitu, videonya harus detail sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Kusuma Putra lagi nih ya. Tadi Pak Hansen sampaikan karena status postingan akhirnya ada yang mau gabung ya. Sudah 40, apakah itu semua di Bandung atau bahkan di luar kota? Apakah di Xmax bisa rekrut tim walau mereka di kota lain? Saya sendiri tahu dari Xmax dari YouTube-nya channel Ferry. Ferry ini Mulyasari ya, SM Mulyasari. Di Jawa, lalu dikenalkan dengan leader di Bali dan sekarang udah gabung di sini di Bali artinya. Itu kalau dari Pak Hansen gimana Pak? 40 itu dari Bandung semua atau ada yang dari luar kota? Tentu saja dari Bandung ya. Bandung. Karena kita kan agen properti nggak bisa gimana ya? Kita nggak bisa menghilang dari Bandung tiba-tiba ke Bali gitu kan, nggak bisa. Tentu saja dari Bandung. Terus pertanyaannya, dari 40 ini enggak semuanya dari media sosial sih sebetulnya. Salah satu caranya itu kan lewat sistemnya Xavier Max itu memungkinkan untuk member get member gitu kan. Jadi orang mau naik, kamu harus rekrut minimal 4 orang gitu kan. Itu cukup mendrive orang-orang yang mau jadi leader. Untuk merekrut. Jadi yang merekrut itu enggak semuanya murni dari saya gitu. Kebayang gitu kan, 40 orang semuanya rekrutan saya, semuanya nanya ke saya, bisa mati berdiri ya sebentar juga. Apakah di Xmax bisa rekrut tim walau mereka di kota lain? Bisa. Bisa saja, tapi kalau saya pribadi sih kalau ada yang tanya, misalnya ini ternyata dia domisilinya di Jakarta, ya saya akan lempar ke Xavier Max yang di Jakarta, yang terdekat gitu. Sebaliknya kemarin juga saya pernah dapat referensi kan dari Xavier Max Kebayoran gitu kan, terus dari Xavier Max itu Pak David itu ya, Darmo gitu kan. Mereka lihat iklannya Pak David, cuman karena ternyata domisilinya di Bandung ya dilempar lagi ke saya gitu kan. Mungkin itu yang harus kita lakukan bersama-sama sih. Ya, saling ini Pak ya, saling support. Ya, keluarga. Seperti ini kan Pak Kusuma kan taunya dari Ferry, sekarang joinnya kan di Bali gitu kan. Ya.
Ya, betul, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Handera Zabermax Chandra Patos. Ya, apakah di zaman begini, kondisi PPKM seperti ini ya, masih bisa efektif untuk mencari listingan di lapangan dengan memfoto-foto rumah ruko yang disewa atau dijual dengan tujuan menambah listingan baru? Mungkin Bu Cincing gimana, Bu? Bu Cincing masih ngelakuin itu nggak, Bu, zaman PPKM gini untuk nambah listing? Nelponin gitu maksudnya? Masih. Memfoto rumah atau ruko yang disewa atau dijualkan. Mungkin yang FISBO tuh, Bu. Yang for sale by owner. Oh, masih. Jadi memfoto maksudnya untuk bahan Untuk di listing? Bahan listing ya masih. Saya kalau keluar, jadi saya kan jarang keluar nih. Kalau misalkan memang keluar, saya suka penuhin jadwal saya. Jadi nggak mau rugi teh ya, udah kan pulang teh harus mandi ya. Jadi saya daripada keluar cuma satu tempat, kayak tadi saya cuma PPDB doang, asal rugi ya. Jadi saya pulangnya nggak mau pulang ke rumah, saya mampir sana, mampir sini, mampir sana, mampir sini untuk sekedar ngevideoin, untuk akses jalan, atau untuk sekedar foto rumah dari luar atau gimana itu. Saya selalu mengoptimalisasikan waktunya, jadi supaya saat saya di rumah ya punya bahan untuk dimasukin listing. Saat saya di luar ya saya nyari bahannya gitu, jadi ngevideoin gitu. Masih, kalau saya sih masih ya. Ya. Oke. Kalau saya dapat listing malah dari online. Jadi saya online, Pak, ya. Jadi dia tertarik dengan, kan biasalah kita namanya agen properti itu kan harus pencitraan, harus branding. Jadi ketika branding kita udah bagus, orang itu ingatnya kita. Wah, ini closing terus nih gitu kan. Wah, ini aktif banget di media sosialnya. Titip deh. Dan zaman sekarang sih rata-rata orang udah tahu kok. Ada fotonya enggak? Kemungkinan besar sih dia ada. Dia akan kirim. Memang kekurangannya kalau foto dari owner itu mungkin enggak sebagus yang kita harapkan. Cuman Asli ya, iya, cuman dengan kondisi sekarang ya kita terima dulu aja gitu. Jadi nanti ketika kita showing, ya kita sekalian, kita ambil foto lagi, kita videoin, jadi efektif gitu. Jadi nggak apa ya nggak mau rugi gitulah kata Bu Cincing, nggak mau rugi gitu. Jadi kita tuh harus efektif kerjanya gitu. Ya. Oke, karena udah 4:30 juga, mungkin saya minta closing statement ya mungkin dari Pak Hansen dulu. Pak, jadi kesimpulannya yang Pak Hansen bisa tarik ya untuk teman-teman, apa sih Pak yang mesti kita lakukan Pak di zaman yang serba tidak pasti seperti pandemi ini, PPKM dan sebagainya. Kita mesti gimana sih Pak? Halo? Oh iya. Halo, Pak Hansen. Ya. Bisa diulang Pak, tadi putus-putus dikit. Ini kita mau tutup, Pak. Mungkin kita minta closing statement dari Pak Hansen ya, dengan di kondisi yang seperti ini ya Pak, PPKM lagi dan sebagainya, serba tidak pasti apakah ekonomi maupun kegiatan ekonomi lain itu bisa kembali atau enggak. Dari Pak Hansen sendiri, intinya, kuncinya, kita mesti ngapain sih Pak sebenarnya Pak? Harus gimana sih Pak? Oke. Kalau dari saya pribadi sih, saya menganggap ketika PPKM ini adalah waktunya bagi kita untuk belajar hal-hal yang mungkin dulu itu tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu. Jadi istilahnya kita kita tuh sekarang tuh belajar dulu. Istilahnya gini, kalau pernah lihat film apa ya dulu ya, film kungfu gitu ya. Kita itu sekarang tuh lagi bertapa dulu ceritanya gitu. Kita bertapa belajar ilmunya dulu supaya nanti ketika kondisi membaik, kita turun gunung tuh jurus-jurusnya udah lengkap gitu. Lengkap, mau lawan siapapun udah bisa gitu. Mungkin ibaratnya kalau saya itu gitu. Terus pesan saya mungkin bagi di sini kan ada yang bilang, aduh saya gaptek, saya emak-emak nggak ngerti. Itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita mau. Asalkan kita niat, kita bisa cari cara gitu. Saya dulu gitu ya, dulu saya ketika pertama kali jadi agen properti, saya itu buka akun web portal tuh 5. Udah gitu saya dulu tuh ke Starbucks, saya masukin itu listingan ke 5 portal. 5 listingan bisa 3 jam. Tapi kan karena di Starbucks kan asik gitu kan, beres juga gitu. Tapi seiring
saya semakin banyak showing, semakin banyak call in gitu ya, saya nggak ada waktu lagi untuk masukin listingan. Yang saya lakukan adalah saya cari orang. Mau nggak saya bayar kamu 1 hari 100.000, tapi kamu harus targetnya sekian. Beresin. Nah, mungkin bagi yang gaptek dan kepentok udah belajar nggak bisa gitu ya, cara ini bisa dilakukan. Carilah orang freelance. Zaman sekarang tuh orang banyak yang butuh kerjaan kok. Mungkin anak mahasiswa atau kenalan kita yang dia bisa desain, fasih media sosial, suruh mereka kelola. Nih budget saya 1 juta, misal 1,5 juta sebulan, kamu mau nggak? Kamu kelolain media sosial saya pengennya gini. Itu kan selalu ada jalan gitu. Jadi menurut saya nggak ada alasan untuk tidak berubah gitu. Cuman caranya kita harus menemukan caranya gimana gitu, yang sesuai gitu kan. Saya terinspirasi dengan Bu Chandra Setiawati ya, founder kita. Dia kan udah umur 70, tapi kok dia lagi itu bisa komen di IG-nya Bu Cingcing. Wah, hebat juga ini gitu kan. Terus saya tanya sama Pak Daniel, emang Bu Chandra punya IG segala macam? Oh, punya, katanya belajar gitu kan. Terus kalau untuk hal-hal yang dia nggak bisa gimana? Udah 70 tahun, ya dia bayar orang dong. Closingnya kita udah closing, kita udah punya penghasilan kira-kira sebulan segini, kita sisihkan untuk bayar orang. Yang mungkin teman-teman harus ingat, kita itu di sini itu mindset-nya harus bisnis. Jadi seorang pebisnis itu harus berani untuk bayar harga, termasuk kita harus berani membudgetkan untuk hal-hal yang seperti itu. Yang kita nggak bisa, kita kasih ke orang gitu kan. Yang kita bisa, kita fokuskan. Bisa juga seperti itu. Dari saya sih seperti itu. Dan tolong dimanfaatkan teman-teman Xmart-nya. Karena itu dengar-dengar udah ratusan juta tuh. Hampir 1,5 miliar katanya itu bikin kayak gitu. Saya sendiri kaget gitu kan. Kalau kita nggak manfaatin, ya sayang sekali gitu. Rasanya menjadi percuma join di Xavier Max kalau kita nggak manfaatin gitu kan. Seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya. Luar biasa Pak ya. Mesti manfaatin ya semuanya. Kalau nggak berubah ya mati gitu Pak ya. Mati atau mati beneran. Mati atau mati beneran. Kalau dari Bu Cicing Bu, mungkin closing statement satu untuk teman-teman kita semua dari Bu Cicing, sisi Bu Cicing gimana Bu? Kita mesti gimana Bu? Instruksi Pak. Instruksi Pak. Ya. Gimana Pak Agung? Saya mau tanya nih. Iya, saya mau tanya ini. Aplikasi Xmart-nya kepunyaan saya kok nggak bisa ya Pak? Oh, mungkin bisa tanyakan ke admin kantor ya Pak. Harusnya kalau Pak Agung sudah selesai X1 akan terima login dan passwordnya Pak, didistribusikan ke masing-masing kantor. Iya, nggak bisa Mas ya. Iya, coba diskusikan dengan admin kantor dan prinsipalnya Pak. Harusnya bisa Pak. Nanti dihubungkan dengan XMI. Oh gitu ya. Iya. Oke. Loginnya. Oke. Silakan Bu Cingcing. Gimana Bu posisi statementnya? Kalau saya sih mungkin efisiensi kerja aja ya, kita maksimalin. Jadi untuk belajar juga ngoprek-ngoprek dulu, jangan langsung main hajar, taunya nggak ke posting gitu ya. Jadi itu kan nanti akan malah jadi down kitanya kan kalau nggak ini ya. Jadi kalau bisa ya kita pelajari dulu, asalkan kita sudah berada di jalan yang benar, ya udah baru gasin gitu. Kalau buat saya sih mungkin efisiensi kerja aja supaya nanti giliran ada hasilnya itu membuat semangat lagi. Jadi kalau marketing itu kan ibarat dengan bara api ya, harus terus dijaga panasnya supaya terus saling menularkan gitu. Itu aja sih paling di saya mah. Oke, wah luar biasa sekali ya. Pak Hansen dan Bu Cingcing, thank you banget buat waktunya sore hari ini sharing-sharing dengan kita. Teman-teman yang lain jangan lupa follow Instagram dari Pak Hansen, Gunawan_Hansen dan Bu Cingcing, Cingcing83 ya. Sama YouTube-nya Bu Cingcing itu saya share linknya. Subscribe rame-rame teman-teman. Kita YouTube-nya baru trial Pak. Pak Cesar, saya gimana? Ada satu pesan sponsor dong terakhir. Silakan Pak. Jadi gini teman-teman yang di Surabaya, kita itu punya project ini jualan dikit ya. Kita itu
punya proyek di Kota Baru Parahyangan. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, nanti bisa searching ya, Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan. Jadi Kota Baru Parahyangan ini sangat fenomenal. Justru ketika dia itu meroket penjualannya ketika pandemi terjadi. Kenapa? Karena di sana itu ketika pandemi terjadi banyak yang goes, Pak. Banyak yang goes, lihat-lihat, oh enak juga ya. Terus ini tuh view-nya view danau, dikelilingi oleh danau. Jadi dia lihat-lihat kayaknya bagus juga ya, punya rumah di sini enak juga. Akhirnya banyak yang beli dan banyak yang invest di sini. Nah, bagi teman-teman, dan setahu saya Kota Baru Parahyangan itu banyak investor yang dari berbagai kota, mau dari Jakarta, bahkan mungkin nanti dari Surabaya. Kalau teman-teman ada yang tertarik gitu ya, nanti saya bisa bantu gitu kan. Maksudnya kita kobrok aja gitu. Mau showing, nanti kita yang showingin gitu. Ada rumah contohnya. Jadi itu sih pesan sponsor. Pasarnya berapa, Bu? Pak, pasarnya berapa, Pak Hansen? Di sana harganya 2 eman. 2 eman ya. 2 eman ya. Dan kalau orang nanya, kenapa ya nggak beli lewat in-house aja? Sebenarnya kalau in-house itu ada kekurangannya sih. Kalau in-house itu di Kota Baru Parahyangan, nggak tahu di developer lainnya, kayak di Kota Baru Parahyangan, di Sumarekon Bandung, nggak boleh sewain. Jadi dia udah jual, ya udah putus. Jadi orang beli, sewain dong, nggak bisa, cari agen lain. Jadi ya kenapa nggak beli ke kita aja gitu kan, daripada beli ke in-house. Seperti itu sih. Harganya sama nggak? Sama ya? Harganya sama, Harganya sama nggak dibedakan, gitu. Rumah contohnya ya, teman-teman ya. Orang Surabaya saya pernah dapat klien dia lagi keliling di KBP untuk nyari lahan di KBP. Dan biasanya kalau dari luar kota kan kagok ya kalau cuma beli 100 meter ya. Dia beli 1000 meter. Dia cari yang 800 meter. View danau pasti. Itu teman-teman kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, minta price list dan sebagainya, kontak aja Pak Hansen ya. Nanti ke saya aja. Lewat, kalau yang nggak tahu nomornya itu, tanya nomornya di Instagramnya ya teman-teman ya. Langsung aja masuk Instagram Gunawan_Hansen, follow dan bisa DM di sana. Oke, thank you teman-teman. Saya tutup acara sore hari ini. Bagian tadi ada beberapa yang tanya, iya acara ini kita record, nanti kita akan upload dan nanti linknya kita akan distribusikan ke prinsipal masing-masing. Pak Hansen, Bu Cincing sekali lagi thank you banget waktunya. Semoga terus diberkati, sehat terus, closingan lancar terus, bahkan lebih-lebih dari sebelumnya. Thank you ya. Selamat sore Pak Hansen, Bu Cincing dan teman-teman semua. Bye. Bye. Thank you. Halo Cing, salam kenal ya, Bu Chandra, bye-bye. Oh, Bu Chandranya muncul ternyata. Saya udah dengar kok dari tadi, ya. Sukses selalu Hansen and Cing Cing. Thank you Bu Chandra, sehat selalu Bu. Sehat Bu. Thank you banget ya. Salam kenal Thank you so ya much. juga ya. Yes. Oh, have a Semangat nice. ya, semangat. See you next time. Thank you Pak Agung. Ini para prinsipal yang hadir di sini siap-siap nanti gantian ya, saya ngundang ya. Oke teman-teman, Pak Cesar juga yang sudah jadi pembicara, saya pamit. Terima kasih banyak ya. Thank you Pak Suryadinata. Terima kasih. Thank you. Tolong di follow ya, tolong di subscribe channelnya Cincing ya di YouTube.